Toprak Razgatlioglu sadar bahwa kritik akan datang saat ia membalap di MotoGP musim depan. Kepindahannya yang menarik dari kejuaraan dunia Superbike WTSBK akan menjadikannya salah satu pembalap yang paling disorot di grid MotoGP 2026. Ia akan menghadapi tantangan besar, mulai dari ban yang berbeda, spesifikasi motor baru, rival baru, hingga beralih dari motor BMW ke Yamaha di tim Pramac. Sebagai juara dunia WTSBK 2 kali dan pemimpin klasemen saat ini, ia tahu ceritanya akan sangat berbeda tahun depan saat bergabung dengan para pembalap motor elit dunia. Razgatlioglu menjelaskan bahwa ia siap menghadapi dinamika pedok MotoGP yang berbeda. Ia memiliki ekspektasi yang sangat realistis mengenai hasil balapan. Menurutnya, jika di WTSBK hari yang buruk berarti ia akan bertarung untuk podium, di MotoGP ia mungkin bahkan tidak akan melihat podium karena harus berjuang untuk posisi ke-13, ke-8, atau ke-5. Ia sepenuhnya sadar bahwa banyak orang akan meremehkannya karena ia tidak akan lagi mendapatkan hasil dominan seperti yang ia raih saat ini. Namun ia menegaskan bahwa inilah tantangan terbesarnya dan menjadi alasan mengapa ia memilih untuk mengejar mimpinya di MotoGP. Proses adaptasinya dilaporkan akan mendapat dorongan besar karena BMW bersedia mengizinkannya untuk menguji motor Yamaha lebih awal dari yang direncanakan. Karena ia tidak akan menjadi rival mereka pada tahun 2026, BMW dengan senang hati akan membantunya. Ini berarti ia akan tiba di tes pasca musim dengan bekal beberapa data dan putaran yang sudah ia kantongi. Kesuksesannya nanti juga akan bergantung pada paket motor Yamaha yang sedang dikembangkan. Sebuah rumor dari dalam pedok MotoGP menyebutkan bahwa pembalap pabrikan Yamaha Alex Rins berisiko kehilangan kursinya untuk musim depan. Meskipun Rins memiliki kontrak untuk tahun 2026 bersama Fabio Quartararo, mulai muncul keraguan mengenai masa depannya di tim tersebut. Saat ini, keputusan kunci Yamaha terkait susunan pembalap ada di tim satelit Pramac, di mana mereka telah merekrut Toprak Razgatlioglu. Hal ini membuat nasib salah satu dari pembalap saat ini, Jack Miller atau Miguel Oliveira, berada di ujung tanduk. Namun, reporter Dorna Jack Appleyard menjelaskan bahwa situasinya bisa lebih kompleks. Ia mengungkapkan adanya perbincangan mengenai posisi Alex Rins. Meskipun Rins diakui sebagai pembalap hebat dengan 5 kemenangan MotoGP, Appleyard berpendapat bahwa Rins belum kembali ke level performa terbaiknya sejak mengalami cedera patah kaki yang parah di Mugello pada 2023. Menurut Appleyard, Yamaha saat ini berada dalam posisi di mana mereka harus membuat keputusan sulit dan brutal untuk bisa maju. Mereka tidak bisa lagi memiliki susunan pembalap yang hanya didasarkan pada niat baik. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah Yamaha membayar sisa kontrak Rins setahun lebih awal. Posisi Rins kemudian bisa diisi oleh Jack Miller, yang baru-baru ini menunjukkan loyalitasnya dengan finish kedua untuk Yamaha di ajang prioritas Suzuka Awards. Miller dinilai memiliki banyak pengalaman dari Ducati dan KTM, serta memahami perannya sebagai pembalap kedua yang bisa mendukung Quartararo dengan baik. Langkah ini sejalan dengan tren Yamaha yang belakangan ini berani mengambil keputusan besar seperti saat merekrut Toprak. Pembalap VR46 Ducati Franco Morbidelli menyebut cara Marc Marquez masuk tikungan dengan motor Desmos edisi pabrikan pada musim 2025 ini sangat mengesankan. Ia mengamati hal ini langsung dari tepi lintasan saat Grand Prix Ceko di Brno. Runner-up kejuaraan 2020 itu terpaksa absen dari balapan di Brno akibat cedera parah yang didapatnya saat kecelakaan di balapan sprint GP Jerman sepekan sebelumnya. Namun Morbidelli tetap hadir di sirkuit dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dengan mengamati para rivalnya dan karakteristik motor dari pabrikan yang berbeda. Ia mengaku merinding saat melihat para pembalap praksi dari dekat. Menurutnya, ada 3 pembalap yang paling membuatnya terkesan selama akhir pekan. Pertama adalah rekan sesama pembalap Ducati Marc Marquez. Morbidelli sangat terkesan dengan cara Marquez membawa motor masuk ke tikungan. Pembalap kedua adalah Marco Bezzecchi dari Aprilia.
Ia terkesan dengan cara berkendara Bezzecchi secara keseluruhan dan mencatat bahwa pembalap Italia itu sedang dalam performa terbaiknya. Terakhir adalah Johann Zarco. Morbidelli terkesan dengan gaya balap Zarco yang sangat baik dan berani mengambil banyak risiko. Namun yang paling istimewa adalah meskipun gaya balapnya terlihat berantakan atau berisiko, Zarco mampu tetap presisi di setiap putaran. Sebelum cedera, Morbidelli sendiri menjalani musim yang kuat. Ia berhasil kembali naik podium musim ini dan saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, hanya terpaut 3 poin dari rekan setimnya Fabio Di Giannantonio yang menggunakan motor spesifikasi pabrikan. Alex Marquez memulai musim ini sebagai rival terberat bagi kakaknya Marc dalam perebutan kemenangan. Puncaknya adalah saat ia meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di Jerez. Namun tren positif pembalap Gresini itu terhenti setelah kecelakaan di Assen yang membuatnya menderita patah tulang tangan dan harus menjalani operasi. Setelah cedera tersebut, segalanya tidak berjalan baik baginya. Akhir pekannya di Brno berakhir bencana di mana ia pulang tanpa poin dan justru mendapat penalti. Setelah finish di urutan ke-17 pada balapan sprint, ia terjatuh di balapan utama hari Minggu dan menabrak Joan Mir. Insiden ini membuatnya dijatuhi hukuman double long lap penalti untuk Grand Prix Austria mendatang. Akibat rentetan hasil buruk ini, Marc Marquez kini unggul 120 poin di puncak klasemen. Alex mengakui bahwa jarak tersebut hampir mustahil untuk dikejar. Setelah balapan di Ceko, ia menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan fatal seperti ini dapat merusak sebuah musim. Ia merasa balapan di Brno lebih gugup dari biasanya dan kehilangan ritme berkendaranya. Menurutnya, ia harus belajar untuk lebih tenang dan sabar terutama saat start dari posisi belakang. Dengan kondisi saat ini, ia secara realistis telah menyerah dalam perebutan gelar juara. Ia menyebut bahwa menjadi juara hampir mustahil tanpa kejadian luar biasa. Oleh karena itu, targetnya kini berubah, mempertahankan posisi kedua di kejuaraan. Ia memandang finish sebagai runner-up dunia sebagai pencapaian yang impresif dan magis. Fokusnya kini adalah menjaga jarak dari Pecco Bagnaia di posisi ketiga.